Yang ingin saya sampaikan adalah jangan lupa nih, semua produk ini tolong ya wartawan ini mitra kita ya, tolong semua produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu undang-undang itu. Jadi gimana ya mesti begitu ya. Terus yang dimaksud dengan produk yang saya bilang tadi itu semua yang berbentuk makanan, minuman, bentar kalau makanan tuh hotel ada makanan nggak di dalamnya, restoran, kafe, nah itu wajib bersertifikat halal. Minuman juga, dan kedua, ketiga obat juga, kemudian kosmetik juga, kemudian semua yang termasuk, bahkan fashion ya, barang guna semua, dan sembelihan juga jangan lupa, sembelihan dan semua barang-barang olahan. Pokoknya nanti mudah-mudahan ke depan yang masuk ke badan kita, yang menempel di badan kita, semuanya insya Allah akan kita upayakan secepat mungkin dengan peraturan dan regulasi yang ada. Dan jangan lupa nih, ini para pelaku usaha nih, kalau sampai batasnya tanggal berapa kemarin? 18 ya. Ini Pak Akil yang udah berjuang selama 3 tahun ini telah membuat kita jalannya udah tinggal jalan tol. Kalau macet juga udah kebangetan kita ya. Nah, saya juga dibantu sama Pak Wakil, ya Pak Waka, ya Kepala Badan, Pak Wakilnya Pak Fedi, Pak Afrian Sanur. Jadi nanti ya pelaku usaha nih saya bilangin, mulai tanggal 18 Oktober kemarin, kalau seandainya belum juga mau proses, belum juga ada logo daripada halal ini, halal Indonesia, akan kena sanksi. Sanksinya pertama administratif, kita kasih persuasif, peringatan. Ya, kita kasih peringatan, kita kasih persuasif. Kalau masih juga sanksi kedua itu adalah berupa satu, bisa penutupan usaha, bisa pencarian dari peredaran. Yang ingin saya sampaikan adalah jangan lupa nih, semua produk ini tolong ya wartawan mitra kita ya, tolong semua produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu undang-undang itu. Jadi gimana ya mesti begitu ya. Terus yang dimaksud dengan produk yang saya bilang tadi itu semua yang berbentuk makanan, minuman, bentar kalau makanan tuh hotel ada makanan nggak di dalamnya, restoran, kafe, nah itu wajib bersertifikat halal. Minuman juga, dan kedua, ketiga obat juga, kemudian kosmetik juga, kemudian semua yang termasuk, bahkan fashion ya, barang guna semua, dan sembelihan juga jangan lupa, sembelihan dan semua barang-barang olahan. Pokoknya nanti mudah-mudahan ke depan yang masuk ke badan kita, yang menempel di badan kita, semuanya insya Allah akan kita upayakan secepat mungkin dengan peraturan dan regulasi yang ada. Dan jangan lupa nih, ini para pelaku usaha nih, kalau sampai batasnya tanggal berapa kemarin? 18 ya. Ini Pak Akil yang udah berjuang selama 3 tahun ini telah membuat kita jalannya udah tinggal jalan tol. Kalau udah macet juga udah kebangetan kita ya. Nah, saya juga dibantu sama Pak Wakil, ya Pak Waka, ya Kepala Badan, Pak Wakilnya Pak Fedi, Pak Afrian Sanur. Jadi nanti ya pelaku usaha nih saya bilangin, mulai tanggal 18 Oktober kemarin, kalau seandainya belum juga mau proses, belum juga ada logo daripada halal ini, halal Indonesia, akan kena sanksi. Sanksinya pertama administratif, kita kasih persuasif, peringatan. Ya, kita kasih peringatan, kita kasih persuasif. Kalau masih juga sanksi kedua itu adalah berupa satu, bisa penutupan usaha, bisa pencarian dari peredaran. Ya, halo, shalom teman-teman semua. Tadi kita sudah dengar ya, ancaman dari Babe Haikal, yang sekarang jadi pejabat, padahal dulu katanya nggak mau jadi pejabat ya. Oke, jadi dia seperti yang tadi dibilang, ini ada undang-undang yang mau diberlakukan, yaitu undang-undang wajib halal ya, wajib sertifikasi halal. Tadi dikatakan semua produk makanan, minuman, bahkan sampai kosmetik, obat-obatan, sampai fashion, termasuk hotel, restoran, kafe. Dan mungkin teman-teman yang belum tahu ya, ini jasa logistik juga akan wajib pajak, wajib halal. Jasa logistik itu jadi pengiriman gitu ya, kalau teman-teman bergerak dalam jasa logistik, pengiriman, pergudangan, itu juga disuruh wajib sertifikasi halal. Terus selain itu juga UMKM. UMKM juga nanti diberlakukan wajib pajak. Teman-teman jualan bakmi, teman-teman jualan nasi goreng, jualan lontong, jualan macam-macam apapun juga, semua disuruh wajib sertifikasi halal. Cuman mungkin yang ini akan ditunda ya teman-teman ya. Untuk yang UMKM yang terlalu kecil ditunda. Jualan bakso, jualan ketoprak, jualan es cendol, dan lain-lain, semua akan diwajibkan sertifikasi halal. Ya. Oke, ini ketutup ya. Nah, jadi ya UMKM makanan minuman harus bersertifikasi halal ya.
Bahkan saya juga kaget tadi ternyata pakaian juga masuk, saya juga baru dengar itu ya. Fashion itu termasuk juga. Nah, jadi ini bagaimana dengan teman-teman yang tidak jualan produk halal, halal? Ya kemungkinan besar akan seperti yang dikatakan oleh Babe Haikal tadi. Teman-teman akan usahanya akan dikenakan sanksi berupa penutupan. Ya, jadi teman-teman tidak boleh usaha jualan makanan babi atau makanan-makanan lain yang tidak halal, gitu. Nah, saya terus terang sangat tidak setuju dengan ini, dengan undang-undang pemaksaan wajib halal ini. Jadi, saya berharap kita gugat ke Mahkamah Konstitusi supaya undang-undang ini tidak diberlakukan ya. Kita gugat. Ini ada dua undang-undang, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang ini ya, tentang tenaga cipta kerja. Ya, ini ada dua ya. Ini Undang-Undang Nomor 33 2014 tentang jaminan produk halal dan juga di sini ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di sini ada tentang produk halal. Ada jaminan produk halal juga di sini ya. Ini pemaksaan untuk semua barang dikenakan wajib sertifikasi halal. Kalau nggak halal gimana? Berarti teman-teman tidak bisa usaha lagi di Indonesia ya. Itu intinya pemaksaan untuk diislamisasi secara ekonomi. Itu pemaksaan islamisasi secara ekonomi. Saya sangat menentang ini karena kita ini Indonesia bukan negara Islam. Saya sangat keberatan kalau Indonesia dijadikan negara Islam seperti ini. Ya, jadi saya mau mengajak teman-teman semua untuk menggugat ini ke Mahkamah Konstitusi supaya undang-undang ini dibatalkan. Oke, kalau teman-teman mau mendukung, teman-teman bisa isi formulir di link yang ada di video ini di tampilan depan ini ya tulisannya ya. Teman-teman silakan buka browser, terus ketik bit.ly garing tolak wajib halal. Seperti ini ya. Teman-teman tinggal klik di sini enter, nanti teman-teman akan kebuka seperti ini. Tolak undang-undang pemaksaan wajib halal. Ini formulir ya. Di formulir ini teman-teman harus diisi email, nama, nomor telepon, terus kota, provinsi domisili, alasan kamu menolak undang-undang wajib halal. Saya berharap teman-teman yang punya usaha semuanya isi ya. Jadi mau punya usaha makanan, minuman, hotel, restoran, kafe, logistik atau yang lainnya, teman-teman jualan kelontong juga isi teman-teman. Kalau enggak ini akan diberlakukan ya, teman-teman akan dipaksa seperti itu ya. Punya toko kelontong, punya jualan apapun juga, termasuk jualan pakaian juga teman-teman isi. Karena kita mau menggugat ini ke MK, kalau perlu kita mobilisasi, kita demo di jalan teman-teman ya. Kita mau demo di jalan untuk tolak undang-undang pemaksaan syariat Islam ini. Oke, saya berharap teman-teman mau isi ini. Jadi di sini ditanya ya, alasan kamu menolak undang-undang wajib halal ini apa? Kalau teman-teman punya usaha apa? Terus kenapa teman-teman menolak ini? Kalau teman-teman usahanya jualannya tidak halal, isi aja gitu. Bilang aja kamu merasa dirugikan gitu dengan ini, dengan adanya undang-undang ini. Nggak apa-apa. Kita ajukan ke MK dan kita, kalau bisa, kalau perlu kita akan demo di jalan. Oke? Terus pertanyaan berikutnya, apakah bersedia hadir di Mahkamah Konstitusi nanti? Terus apakah bersedia melakukan demonstrasi kalau misalnya kita perlu demonstrasi? Terus apakah bersedia mendukung dana kalau teman-teman kita butuh dukungan dana ya? Terus agamanya apa teman-teman ya? Jadi ini bukan cuma untuk orang Kristen, ini kita untuk kepentingan kita bersama. Teman-teman Muslim pun juga boleh ikutan di sini. Silakan aja tulis. Ini cuma untuk statistik kita doang. Jadi kebanyakan orang apa gitu ya? Agama apa biar kita ada, kalau bisa rame gitu. Kalau bisa semua agama pun hadir di sini supaya kita menentang rame-rame undang-undang pemaksaan wajib halal ini. Ya, oke. Ya, mungkin dari saya itu aja. Buat teman-teman yang mau masuk memberikan komentar, silakan masuk. Saya berharap teman-teman yang pengacara juga bisa masuk ya. Nanti kita akan kemungkinan pakai LBH. LBH yang kita gunakan kemungkinan ini ya, LBH Pelita Satya Nusantara Raya, nomor teleponnya 083877563221. Jadi kalau teman-teman isi formulir ini, nanti dihubungi, kemungkinan akan dihubungi menggunakan nomor ini. Nomornya LBH ini ya, Pelita Satya Nusantara Raya. Kenapa perlu isi ini? Karena yang bisa menggugat ke MK adalah pihak yang merasa dirugikan. Kalau tidak ada pihak yang dirugikan, nggak mungkin LBH cukup datang ke MK untuk mengajukan uji materi supaya undang-undang ini dibatalkan, nggak bisa ya teman-teman. Harus teman-teman yang pelaku usaha yang merasa dirugikan, yang nggak setuju dengan undang-undang ini, teman-teman yang harus menjadi pihak yang menjadi inisiator untuk menggugat undang-undang ini dibatalkan ke Mahkamah Konstitusi. Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Baru saja kita mendengar apa yang disampaikan oleh Babe Haikal. Dan kita tahu Babe Haikal ini baru-baru saja dia diangkat oleh Prabowo Subianto menjadi pejabat. Nah teman-teman, dan dulu pun pernah kita mendengar bahwa seorang Babe Haikal yang begitu benci
dan tidak suka kepada kekristenan. Nah, teman-teman, dan bahkan kita melihat baru-baru ini orang ini langsung saja mengeluarkan statement yang mengatakan bahwa orang-orang yang tidak menjual sesuatu yang halal dan bahkan memakan sesuatu yang tidak halal itu, maka dia akan berikan hukuman, katanya. Padahal kita tahu di Indonesia ini ya bukan hanya ada agama Islam, tetapi juga ada berbagai macam agama seperti agama Kristen, agama Buddha, dan agama Katolik, Hindu, dan lain-lain sebagainya. Dan aturannya seorang Babi Haikal menunjukkan toleransi antar umat yang beragama, karena negara ini bukan negara agama ataupun negara agama Islam, tetapi adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita tahu di Indonesia diterapkan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Walau kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu jua. Dan ketika seorang Babi Haikal mengeluarkan perkataan seperti yang sampaikannya tadi, itu artinya dia tidak menunjukkan toleransi dan dia sedang menjalankan ajaran agamanya, bukan sesuatu yang dilakukan sebagai Pancasila. Nah, teman-teman, ketika orang ini mengeluarkan perkataan seperti itu, berarti dia mau membuat semua orang-orang Indonesia menjadi Islami. Nah, kiranya teman-teman apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini, silakan isi di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman, share-lah video ini sebanyak mungkin supaya video ini ya mendapat perhatian dari orang-orang yang begitu peduli dan cinta tentang NKRI. Dan ini tidak boleh dibiarkan teman-teman, karena kasihan kita di Indonesia ini bukan hanya orang Islam, tetapi juga ada agama-agama lain yang selama ini bagaimana mereka selama ini katakan mereka menjual yaitu daging babi ataupun daging bedua dan lain-lain sebagainya yang mungkin dianggap haram bagi agama Islam. Kasihan kalau karena yang disampaikan oleh Babi Haikal ini mereka tidak lagi jualan, mereka makan apa, mereka kerja apa, ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Dan saya juga heran melihat seorang Babi Haikal yang begitu sibuk yaitu tentang makanan yang dikatakan halal ataupun tidak halal. Padahal saudara, kita harus mengerti bahwa itu memang pendapat mereka bahwa ada makanan yang halal dan ada makanan yang tidak halal. Tetapi kita tidak boleh sibuk dan menyibukkan diri hanya dengan perkara-perkara hal itu. Tetapi yang paling utama adalah bahwa yang halal dan yang haram itu adalah apa yang keluar dari mulut kita, ya. Karena apa yang masuk ke dalam mulut kita, kita makan dan turun ke dalam perut, dan itu akan kita buang ke dalam jamban. Sedangkan apa yang keluar dari mulut kita, katakan seperti kata-kata yang tidak memberkati dan juga kata-kata yang tidak membangun, itulah yang dinamakan adalah haram. Aturannya kita membahas tentang hal itu, karena saya rasa hal tersebut yang termasuk adalah salah satu juga adab, itulah yang perlu dibahas dan juga itu juga lah yang perlu ditekankan supaya apa, Indonesia ini semakin baik, ya, bukan mengurusi soal makan dan minum karena itu semua akan menjadi kotoran, ya. Tapi soal adab, soal perkataan, soal ucapan, ya, soal bagaimana berkata-kata dengan baik, itulah seharusnya yang perlu kita ajari, yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita tekankan supaya Indonesia ini menjadi Indonesia yang beradab. Nah, sehingga saya rasa kalau kita membahas hal seperti itu dan menekankan hal seperti itu, maka tingkat korupsi akan semakin berkurang, maka pejabat-pejabat pun akan berkurang korupsinya. Nah, itulah yang perlu dibahasnya, ya, sehingga pejabat-pejabat tidak korupsi lagi dalam menjalankan tugasnya. Itu yang perlu disampaikannya, bukan soal makan, bukan soal minum, ya. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.